Hai guys, welcome to Chats Vlog berapa ya? Oke guys, welcome to Chats Vlog ke 27 ya guys ya. Jadi gue sempat lupa sih tadi kan Chats Vlog ke berapa, dan sekarang adalah Chats Vlog ke 27. So, Chats Vlog kali ini sih mungkin mirip-mirip sama Chats Vlog sebelumnya guys. Chats Vlog ke 26 yang cukup simple. Monolog lagi dan monolog lagi gitu guys ya. Jadi gue di sini bakal lebih banyak bercerita gitulah. Cerita keseharian gue aja gitu guys. Sebagai tujuan bahwa gue berusaha setiap minggu tuh bikin vlog gitu loh. Cuman kebetulan dalam 2 minggu terakhir ini sama kayak Chats Vlog ke 26 nggak terlalu banyak yang sesuatu banget gitu untuk di vlogkan gitu loh guys. Jadi kayak seperti biasanya kan kalau di Chats Vlog sebelumnya tuh gue pergi jauh lah, gue kesini lah, gue kesitu lah, ada kegiatan inilah gitu. Tapi yang untuk kali ini it seems like kalau dijadiin vlog itu sebagai satu kegiatan di vlogkan aja, it's not enough gitu loh. Nggak kayak cuman kegiatan yang nggak besar banget, nggak lama juga. Jadi kalau di vlog tuh saya sayang banget lah istilahnya gitu. Jadi makanya untuk yang kali ini ya hampir-hampir sama kayak Chats Vlog sebelumnya gitu guys, Chats Vlog ke 26. Jadi di sini gue bakal bercerita semingguan gue guys, nggak bakal panjang karena kegiatannya rata-rata sih udah pernah gue lakukan, udah pernah gue ceritain. Jadi kemungkinan besar nggak gue ceritain lagi. Jadi mungkin hanya sesuatu yang maybe baru atau gimana baru gue ceritain lagi gitu guys. Jadi kira-kira seperti itu. So bukan jadwal ya, timestamp-nya itu dari tanggal 19 hari Senin sampai hari ini tanggal 25 September 2022. Walaupun postingnya 2 minggu kemudian. Iya betul nggak ya? Seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian gitu. Mudah-mudahan ini nggak nggak membuat kalian yang nonton itu ngerasa anjir jauh banget gitu. Nggak ya, mudah-mudahan nggak kayak gitu. Karena ini ya kan ada selama progres ini ada waktunya dimana gue dalam 1 minggu bisa bikin vlognya sampai 2 kali. Jadi makanya vlog ini 2 kali dan gue postingnya di waktu yang berbeda. Jadi vlog yang pertama kali itu gue untuk minggu depan, tapi satunya lagi di 2 minggunya lagi gitu loh. Gue bikin vlog itu kontennya seminggu sekali. Jadi ya yang terjadi adalah kadang ada yang kejauhan, kadang tiba-tiba kok cepet banget, nah gitu-gitu. Ada aja gitu guys, random aja. But I'll try at least itu seminggu gue ngevlog gitu guys. Dan kebetulan ya 2 minggu inilah kayak gitu ya. Jadi 19 sampai 25 September itu adalah minggu yang sebenarnya lebih biasa aja daripada minggu lalu gitu guys. Gua masih kerja seperti biasa, gua masih nugas kuliah seperti biasa, dan gua juga masih ngerasa takut sama progres gua gitu guys. Gua ngerasa progres gua tuh lambat banget, tapi nanti gua bakal cerita itu di akhir gitu guys. Jadi gua pengen cerita dari hari Senin. Dari hari Senin itu adalah waktu dimana sebenarnya pagi sampai siang gitu, sore gitu biasa aja guys. Gue kerja seperti biasa, gue nggak ada ngapa-ngapain banget gitu loh guys. Cuman yang menariknya adalah, bagi gue sih menarik ya, gue untuk sementara stop ke gym gitu guys ya, stop ke fitness center gitu. Karena satu dan lain hal lah, gue nggak bisa, gue rasa gue nggak bisa cerita juga di sini. Mau gimana pun itu, kalau mau tahu ya DM aja. Tapi ya satu dan lain hal membuat gue nggak bisa ke gym dulu untuk sementara gitu guys. Tapi I'll be back ya. Gue cuma bisa ngomong kayak gitu aja. Gue untuk sementara nggak nge-gym dulu, mungkin 2 mingguan, 3 mingguan atau sebulan, nggak tahu, nggak pasti. Tapi I'll be back gitu. Gue bakal balik lagi. Nah, karena gue nggak nge-gym lagi untuk sementara, gue bakal balik workout in home gitu, at home gitu. Jadi gue nge-gym di rumah aja gitu guys ya. Jadi tetap bikin my body fit gitu loh setidaknya gitu. Dan dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, kan gue mulai vlog ini dari sebelum gue nge-gym ya guys ya. Vlog ke 1 sampai 8 kayaknya gitu gue masih belum nge-gym, gue masih workout di rumah. Dan sekarang gue balik workout di rumah lagi, tapi dengan metode yang berbeda gitu guys ya. Jadi kalau dulu tuh gue selalu sama, gue workout di perut, terus besok harinya itu antara lari atau jalan. Gue gitu-gitu terus. Nah, tapi untuk kali ini itu tuh berbeda gitu guys. Jadi di hari Senin itu sorenya gue workout sama adik gue. Dan kita ngurus masalah chest. Jadi kita latih chest kita tapi di rumah gitu guys. Jadi ada beberapa cuplikan-cuplikannya lah, sedikit gue cerita gitu. Itu workout pakai aplikasi home workout gitu guys. Jadi gue coba workout di rumah
ada push upnya bervariasi juga dan lain-lain gitu, dan itu menarik gitu guys. Terasa juga sih, cuman memang nggak seberat gym lah. Gym memang bener-bener menurut gua ya paling totalitas itu di gym, tapi kalau di rumah masih bisa kita rasain, masih bisa kita work in otot kita gitu loh. Jadi gua ngerasa masih untung lah, masih lumayan lah, masih worth it, dan masih gede juga gitu guys ya. Kenapa gua flexi ya? Oke, nah itu hari pertama guys. Malamnya tetap seperti biasa, gua nugas, gua relaxing lah sedikit, habis itu udah tidur aja gitu. Itu hari pertama. Kemudian di hari kedua sebenarnya masih sama guys. Hari kedua juga gua ngelakuin hal yang sama, cuman di hari kedua itu keselnya ya. Gue udah punya, gue biasa kan, gue pernah cerita ya, gue tuh selalu punya planning gitu guys. Jadi nanti jam segini sampai jam segini kerjain ini, jam segitu nanti sampai ini, habis itu gini gitu. Gue udah susun biasanya. Nah, baru mau mulai susunan yang gue buat di awal-awal itu udah gagal gitu guys, gara-gara mati listrik. Jadi gue mau kerja harus pakai komputer, butuh internet, mati listrik gitu guys. Jadi untuk apa? Gak bisa dikerjain gitu guys. Jadi mungkin dari kalian ada yang bilang, lu punya HP, buka hotspot. gua kerjanya di komputer guys. Komputer butuh listrik gitu guys. Jadi gak bisa gitu loh, sama aja. Jadi ya nggak kesampaian gitu guys. Jadi harus gua tunda sampai tunggu listriknya hidup. Nah, gara-gara kayak gitu guys, gua nugas pun nggak bisa gitu guys. Beberapa tugas gua nggak bisa berjalan gitu guys. Jadi gua curi waktu sedikit, agak licik, gua nonton. Gua nonton ya, udah nonton film bajakan lagi, wah udah kacau sih. Gua ditangkap sini guys kayak gini. Gua nonton bentar lah gitu guys. Jadi nggak sampai selesai, nggak habisin waktu gitu guys. Jadi nonton sampai tunggu listrik hidup, baru gua kerjain lagi gitu guys. Syukurnya dan ngeselin juga sih guys, mau kerjain tugas mati listrik, tapi gue cari cara untuk nunggu listriknya biar gak duduk aja terus kan. Gue nonton, tapi setelah gue nonton 5 menit awal, setelah 5 menit guys, 5 menit berapa detik gitu, hidup listriknya gitu. Jadi buat apa gue nonton, baru lihat pembukaan, baru judul keluar, nyala hidup gitu loh lampunya, ngapain gitu guys. Gue nonton kesel juga gitu. Jadi kayak wah, menarik nih. Lihat awal-awal kan biasa kayak ada sinopsis gitu kan, sinopsis filmnya gitu, bisa kita lihat. Wih, keren nih. Udah jadi pengen nonton tiba-tiba hidup. Aduh, ngapain? Itu bikin mental kita down gitu loh. Bikin kesel aja gitu guys. Tapi ya itu yang terjadi. So, lanjutlah kerja gitu guys. Setelah itu siangnya gue pergi jauh gitu guys ya. Kita biasanya sih kalau siang gue makan siang aja, udah cari makan udah. Tapi kali ini gue perginya cukup jauh gitu guys ya. Jadi kita pergi ke tempat makan yang belum pernah kita pergi, dan itu tempatnya jauh juga gitu guys. Di mana ya, gue lupa pula ya. Di Pasir Putih namanya, Pasir Putih. Dan itu makanannya banyak banget ternyata gitu guys. Waktu itu sih ada target guys, mau makan di sini, persis di sini. Jauh tempatnya. Pas sudah sampai ternyata udah tutup. Jadi makan di daerah sekitar situ. Jadi dan itu tempat makannya belum pernah makan sebelumnya. Jadi udah makan lah, coba gitu guys. Dan gue makan nasi lemak ayam bakar. Nah itulah, dan itu enak guys. Buat kalian yang anak Batam, boleh tuh makan situ. Gue saranin guys, bagi orang yang suka makan nasi lemak, enak sih guys, enak. Oke, habis itu pulang kerja lagi seperti biasa. Gue nggak perlu ceritain ngapain, kerja apa, seperti biasa, kerja gitu guys. Setelah itu pulang sorenya, gue lanjut workout lagi di rumah. Dan gue workoutnya tentang abs. Jadi perut guys ya, kita fokus di perut hari Selasa itu. Dan ya fokus di perutnya itu hampir sama kayak yang pernah gue workout sebelum gue mulai nge-gym sih guys ya. Kayak sit up lah, leg up, nah gitu-gitu, plank. Nah itu gue sama adik gue lumayan lah. Dan lebih terasa sih guys, karena lebih banyak, karena benar-benar fokus workoutnya lebih intens sih sebenarnya daripada yang gue pernah workout at home sebelumnya gitu guys. Jadi ya I feel good aja lah. Terus habis workout biasa sering terasa ototnya gitu. Dan gue nggak tahu guys ya, ada kawan gue sih pernah bilang kalau lu jarang workout, setelah workout biasanya lu pasti bakal sakit-sakit gitu guys. Tapi gue pengen bilang, setiap gue workout
gue ngerasain sakit itu gitu guys. Jadi kalau misalnya gue bener-bener intens gue workout, biasanya tuh sakit pasti nyeri gitu guys, pasti nyeri, terus 3 hari udah hilang rasa nyerinya, dan terus nanti workout di situ lagi nyeri lagi gitu loh guys. Jadi gue ngerasa antara dua hal gitu guys. Kemungkinannya gue nggak bisa pastiin yang bener yang mana, tapi mungkin nggak usah dimasalahkan bener salahnya, tapi gue cuma mau tahu apa kita tuh sakit karena memang jarang workout, atau kita tuh sakit karena memang kita benar-benar workout. Jadi itu yang pengen sebenarnya gue mau tahu. Tapi yang gue pegang sih, gue bukan menganggap itu salah yang kawan gue bilang lu jarang workout sih makanya sakit. Enggak sih, gue lebih pegang teguh sama istilah lu justru workoutnya dengan baik, dengan intens, makanya bisa terasa sakit gitu guys. Bisa terasa sakit karena benar-benar it works gitu loh, benar-benar it works ya. Gua latih chest ya terasa di chest gitu loh, sakit di sini gitu guys. Jadi gua ngerasa ya seperti itu, gak usah dipermasalahkan lagi lah, gue cuma cerita aja gitu guys ya. Nah itu hari Selasa, kemudian kita masuk ke hari Rabu. Rabu sih biasa guys, tetap gua nugas, gua kerja, gua di atas di bawah. Habis itu biasa akhir-akhir ini kami juga di office itu lagi apa, bongkar-bongkar gitu guys ya, nata ulang barang-barang. Dan itu aja sih yang kita kerjakan di hari Rabu guys. Habis itu pas pulangnya gua workout sendiri, gua lari guys, lari seperti yang dulu guys di sebelum gua gym. Gua lari 5 kali bolak-balik. Tapi hitungannya ini kan jalan ya, gua dari sini lari kan, lari ke sini, habis itu balik sini lagi baru hitung 1 gitu guys. Gua 5 kali, jadi istilahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu baru 5 kali, bolak-baliknya 10 kali gitu guys istilahnya. Nah jadi I feel good. Gua ngerasa ya dari perbedaannya tuh guys, sebelum gua nge-gym, ini tengah-tengah gym nih, gym ini sebelum, ini sesudah ya, ini sebelum, ini sesudah. Sebelum nge-gym gue lari itu cukup ngos-ngosan tuh 5 kali bolak-balik. Terus pas nge-gym kan gue udah gak lari guys, gue treadmill di gym gitu guys. Sekarang udah stop nge-gym sementara, gue lari, gue bisa lebih dari 5. Jadi gue ngerasa wah, setelah 5 kali selesai itu kan, anjir tenaga gue masih kuat guys, gue masih keras guys, gue masih bisa lanjut, gila sih. Gue ngerasa wah ternyata prosesnya seperti ini gitu loh guys ya. Gue nggak ngerasa kayak wih gue fit banget nih, gue yakin bisa 6. Tapi gue ngerasainnya pas udah mau selesai 5 kan, gue masih bisa lanjut. Anjir keren juga ya gitu guys ya. Akhirnya terasa gitu proses gue olahraga dari sebelum gym sampai selesai nge-gym, dan nanti mungkin akan lanjut gym lagi. Siapa tahu gue bisa sampai 7. Capek sih guys, ngos-ngosan loh. Gue seriusan lari gitu guys. Kalian bisa lihat cuplikannya. Gue bener-bener lari, bukan karena gue lagi video jadi gue lari aja gitu guys. Enggak, gue bener-bener lari sih guys. Kalian bisa lihat sendiri. Nah itu hari Rabu gitu guys ya. Kemudian kita lanjutlah ke hari Kamis. Hari Kamis itu seperti biasa sih, masih biasa-biasa aja sebenarnya guys. Tetap kerja di rumah, tetap nugas, tetap ini dan itu guys, tetap aja gitu. Cuman untuk hari Kamis ini gua sorenya nggak workout. Nah itu aja sih guys bedanya. Kita nggak workout. Gua nggak workout juga karena gua pulangnya kemalaman gitu guys ya. Jadi agak udah malas aja ya, udah jam 6 baru pulang rumah, jam 6 itu baru workout. Di rumah juga gak enak gitu guys, udah rame juga di rumah, semua udah pada pulang gitu. Jadi kadang malas aja gitu guys ya. Gue biasa kayak gitu, gue suka sendiri aja, kosong aja guys, gak ada orang di sini, udah workout gitu guys. Gue lebih seneng kayak gitu. Nah itu hari Kamis. Kemudian hari Jumat masih tetap kerja guys, tetap kerja seperti biasa. Dan pas pulangnya itu workout di rumah. Kita lanjut workout di rumah lagi, gue sama adik gue guys. Tapi yang jadi masalah adalah modem internet gue rusak gitu guys ya. Nggak perlu sih sebenarnya, gue ngerasa tuh nggak penting buat gue ceritain gitu guys ya. Kenapa gitu guys? Makanya kadang vlog gue tuh kosong karena hal seperti ini tuh malas gue ceritain sebenarnya gitu guys ya. Wifi gue rusak. Untuk apa gue ceritain? Gak ada pentingnya gitu guys. Karena gue ngerasa kayak gitu, makanya banyak hal yang gak gue ceritain gitu. Tapi ya itu yang terjadi. Ada juga gue videoin lagi, ngapain coba sebenarnya, gue bingung aja gitu guys ya. Tapi udahlah. Habis itu ya gue lanjut workout. Oke guys, Kami workout di arms guys. Ya, jadi arms ini benar-benar intens sih guys dibandingkan workout chest hari Senin sama workout abs hari Selasa gitu guys. Yang ini nih benar-benar aktivitasnya itu, gerakannya itu gila sih, gue pengen bilang gila guys ya. Gue pusat pun bisa sampai capek loh. Gue capek sampai gak bisa turun gitu lagi. Maksudnya turun
turun layaknya push up beneran gitu guys. Ada satu cuplikan itu gue turun tiba-tiba langsung wah, aduh gak kuat gue turun gitu guys ya. Nah itu beberapa kegiatan yang gue lakukan. Gue fokus sama abs kemarin, benar-benar terasa sih guys, lumayan sampai agak-agak kayak nyut gitu lah guys ya di arms gini. Habis itu belum selesai guys. Jumat itu kan karena besoknya weekend juga ada kegiatan. Gue diajak sama kawan gue guys, namanya Susanti guys. Jadi dia ada bergabung dalam satu perusahaan. Dia menjadi istilahnya mitra ya, teman bisnis gitu guys, teman bisnis dari perusahaan ini. Dan dia ajak gue ada acara sharing gitu guys. Jadi dia ajak gue untuk ikutan dengerin sharing gitu guys. Dan jadi gue ikut loh ya. Jadi karena memang ya sementara lagi ya mungkin gue juga agak burnout sama tugas, jadi gue sementara stop dulu. Cuma stop di hari Jumat malam itu aja guys ya. Setelah itu kan lanjut lagi sampai hari ini pun gue masih lanjut gitu. Nah gue pergilah ke sana gitu guys. Kita pergi denger sharing. Gak ada cuplikan karena gue fokus dengerin. Pas penutup adalah lihat suasananya dan mungkin ada foto juga sama dia gitu guys. Jadi alhasil tuh gue dengerin peluang. Jadi bukan sekedar sharing pengalaman enggak, tapi sharing sesuatu yang bisa dikatakan menjadi sebuah peluang untuk kita ambil kesempatannya gitu guys ya. Jadi ini tuh sesuatu banget ya gitu guys ya. Jadi dari sharing ini sih gue ngerasa it's a good thing. Gue denger sebuah peluang, gue denger sebuah kesempatan yang membuat gue disentil sebenarnya dari hasil sharing ini guys. Jadi gue tuh pernah ngalamin namanya gue diberi kesempatan berkali-kali, tapi gue nggak pernah ambil kesempatan itu. Dan sharing ini membuat kesempatan itu kembali datang ke gue nagih gitu guys. Lu mau ambil gue atau enggak gitu guys. Jadi gue nggak tahu sih, itu benar-benar sesuatu banget gitu guys ya. Kaget banget, tapi ya Indian juga ya udahlah, seperti itulah guys yang terjadi pada hari Jumat itu guys ya. Jadi seperti itu. So habis itu masuklah hari Sabtu guys. Sisa dikit lagi guys, harusnya udah nggak panjang sih. Hari Sabtu itu seperti biasa tetap sama sih guys, seperti biasa, nggak ada yang menarik banget sih sebenarnya. Sabtu kerja seperti biasa, masih bongkar juga ya dan lain-lain gitu guys. Habis itu sorenya kita badminton gitu guys. Gue badminton lebih rame dengan kawan-kawan baru, teman-teman baru. Tapi beberapa dari mereka adalah adik kelas gitu guys ya, adik kelas pasti kuliah gitu guys. Dan you know what? Yang menariknya adalah gue yang selama ini ngerasa gue main badminton tuh udah bukan jago. Gue bukan ngomong jago guys ya. Gue ngerasa gue berproses dalam bermain badminton. Gue yang awalnya biasa-biasa aja, gue belajar banyak gitu guys. Kawan-kawan gue yang lebih jago tuh banyak yang ngajarin gue gitu guys. Mending kayak gini, coba untuk kayak gini. Nah gitu-gitu, gue belajar banyak gitu guys. Gue ngerasa gue berproses cukup jauh gitu guys. Wah, gue makin lama makin oke nih. Terus ketemu sekali main sama mereka, gue ternyata berproses cuman kayak 1-5% aja gitu guys ya. Saya lihat mereka jago-jago semua guys. Berapa orang ya? 8 orang, 10 orang. Dan mereka semua 10-10-nya jago. Bayangin coba. Gue belum pernah main sama mereka sebelum YouTuber 10 tuh. Akhirnya main sama mereka kan. Dan gitu guys. Gila, gue bilang, apa ini, main apa, gila. Gue langsung kayak, anjir ini sih yang harus gue pelajari gitu guys ya. Ini yang membuat gue tuh, wah gue harus keep up sih. Gue harus bener-bener, gue harus lebih berkembang lagi sih. Gue harus lebih belajar lagi sih gitu. Itu bener-bener bikin gue disentil banget gitu. Tuh kau kan banyak gaya gue kan, belajar gitu kan. Gue ngerasa kayak gitu guys ya, main sama mereka. But it's a good day. Gue belajar banyak dari mereka juga. Mereka humble. Wow, they are really good. Lah, gue sampai gak bisa ngomong bahasa Inggris dah. They are really good gitu loh. Benar-benar they were really good. Bersyukur banget bisa ketemu mereka gitu lah guys. Setelah itu sore nggak ada. Itu sampai malam gitu guys, jam 8 malam. Habis itu udah pulang. Gue masih ngantar kawan gue dan kita ngomong-ngomong, ketemu teman baru lagi, dan ketemu orang yang punya hobi yang sama, menarik aja gitu kadang. Dan itu tak terduga banget gitu guys. Ada aja ya momen-momen seperti itu. Cuman ya gue bersyukur banget lah. And then masuklah hari ini guys. Hari ini honestly hari ini cukup biasa sebenarnya. Gue sempat ngerasa, oh hari ini udah gue di rumah aja sampai jam segini, sampai detik ini gitu guys ya. Cuma ternyata gue tadi ada keluar lagi gitu guys. Pagi-pagi sih gue masih nugas ya guys. Tetap masih nugas nih ya. Gue masih nugas. Habis itu siangnya itu gue pergi ke tempat biliar punya sepupu gue gitu guys.
Jadi dia buka usaha untuk biliar gitu guys. Jadi kita datang ke sana invitation gitu ya. So enjoy main di sana, coba main di sana, dan and it's cool, you know. Tempatnya kecil tapi tempatnya bagus, tempatnya proper menurut gue. Jadi nyaman juga main di sana, cuman agak panas aja sih, ya itu aja sih. Dan itu keren aja sih guys, kalian bisa lihat cuplikannya, itu keren banget itu. Tempatnya sih it's good lah. Benar-benar gue ya di satu sisi gue memang jarang lihat tempat biliar di banyak tempat gitu guys. Gue cuma main biliar di situ-situ aja. Tapi sekali lihat yang ini, ya gue bilang bagus, tapi pengalaman gue melihat biliar ini mungkin nggak terlalu banyak. But ya udahlah, begitulah guys ya. Gue sih nggak banyak yang gue ceritain sih guys sebenarnya. Setelah itu pulang dari sana, gue ke mall makan di Sunny Noodles namanya. Ya gue lupa juga, ya makan aja gitu. Habis itu udah pulang nugas lagi, nonton Mobile Legends Tournament tadi barusan. Setelah nonton baru gue mulai ini, dan udah sampai detik ini, inilah gue lakukan gitu guys. Jadi setelah ini nanti udah tidur guys. Sekarang udah jam 8.14. So udah itu aja sebenarnya guys yang pengen gue ceritain. Ya, gue sebenarnya berharap sih ada kegiatan-kegiatan tertentu yang special coming dalam waktu dekat ini, cuman belum kesampaian guys. Ya nggak bisa kita harapin juga ya. Maksudnya kalau mau memperoleh sesuatu ya kita harus capai, harus kita laksanakan, harus ada act-nya gitu loh, harus ada action-nya gitu. Terkadang gue cuma terlalu berharap. Namun di satu sisi gue tuh memang lagi banyak kendala gitu guys ya. Gue cukup berantakan nih sekarang gue ngomongnya gitu. Gue masih takut sama nugas yang gue kerjain ini gitu guys. Itu aja terus yang selalu bikin gue ngerasa stuck banget, parah dah gitu guys. Gue nggak tahu kenapa, cuman walaupun gue stuck ya tetap harus berusaha lah guys ya. Jadi mau gimana pun juga buat kalian nih yang masih stuck juga, yang masih inilah, kalian lagi di tengah-tengah penugasan, lagi bertugas untuk apapun itu, pesan dari gue guys, selagi gue lagi ngalamin ini, gue gak pengen kalian ngalamin hal yang sama. Jadi kalau kalian stuck, coba untuk gue tahu gue bukan pro soal beginian. Mungkin opini gue, apa yang gue sampaikan ini gak terlalu berbobot untuk kalian percaya gitu guys ya. Tapi yang gue tahu ya, untuk kalian yang memang lagi ngerjain sesuatu dan kalian merasa stuck, ada banyak sih sebenarnya caranya guys. Yang pertama, coba istirahat, coba cari cara untuk ngerjain ini dari sisi yang lain. Maksudnya dengan cara yang lain. Kayak misalkan gue lagi nugas di sini, gue duduk di sini kerjain laptop, coba cari dengan cara yang lain gitu guys, kemana kerjain. Itu mungkin bisa membantu kalian yang awalnya stuck itu merasa jadi enak. Terus jangan lupa juga untuk kalau ada waktu ya, keluar sama teman-teman kalian gitu guys. Kenapa? Karena sometimes gue tahu kita tuh sibuk, gue tahu kita itu mau keluar terkadang juga males, atau membuat kesibukan kita itu nanti malah gak siap kesibukan kita, gue pengen siapin dulu gitu guys. Gue tahu, tapi kan gue ngomongnya konteksnya adalah stuck. If you're stuck in something, coba keluar, coba jalan-jalan, coba keluar sama teman-teman, at least ya ketemu sama kawan dan ngomong aja gitu, ngobrol sama kawan gitu guys. Itu membuat pikiran kita reset kembali gitu guys. Gua di satu sisi kadang gua pernah ngerasain sebelum ini ya, sebelum yang stuck kali ini guys, gua dulu juga pernah stuck. Dan stuck ini terjadi di saat gue terlalu fokus nugas mulu sepanjang waktu gitu guys. Kawan aja keluar, malas lah, mau nugas aja gitu. Kawan mau datang ke rumah, kawan mau datang kok ketemu, gue bilang enggak dulu lah, lagi sibuk. Alhasil gue nggak tahu kenapa ya, tapi gue ngerasa rugi di gue terlalu sibuk. Gue tahu deh, gue tahu ini tuh banyak kontroversi. Gue yakin guys, buat kalian yang sampai sejauh ini mendengar apa yang sedang gue bicarakan ini, gue tahu ini banyak kontroversi, nggak semua setuju. Gue yakin ngomong terlalu sibuk tuh kayak, alah lu keluar terus sama kawan, lu jadi orang apa, habisin uang, lu jadi nggak fokus sama diri sendiri, ntar terpengaruh sama luar gitu. Namun di satu sisi yang gue maksud
coba keluar sama kawan, itu adalah sesekali gitu guys. Gue kebetulan dapetnya momennya seperti ini gitu guys. Di saat gue lagi stuck, selalu ada momen dimana kawan gue tuh ajak pengen ketemu, ajak pengen keluar aja gitu guys. Beneran ada aja tuh momen gitu loh. Dan gue pernah menjawab ini udah terjadi berkali-kali. Dan ada 2 tindakan yang gue lakukan dari kejadian ini. Gue ikut dan gue nggak ikut. Hasilnya berbeda loh guys. Padahal kegiatan yang kita lakukan tuh sama-sama aja gitu guys. Tapi hasilnya berbeda. Di momen-momen gue lagi capek aja, burnout, stuck with my task, with my work gitu. Makanya gue dan hasil yang gue terima itu adalah saat gue ngikut, pikiran gue kereset gitu guys. Gue lega, burnout gue tuh hilang. Gue jadi jalanin hari esok lebih nyaman, lebih fresh, lebih bisa gitu guys. Sedangkan kalau pas gue nolak, lama-lama gue juga capek sama kerjaan gue gitu guys. Males aja lama-lama gitu. Jadi terkadang we push ourselves too hard sampai lupa untuk beristirahat and relax. Ini mungkin agak hubungannya sama sebelum-sebelumnya gitu guys ya. Fokus sama diri sendiri. Tapi saking fokusnya itu berlebihan. Inilah maksud gue yang berlebihan gitu. Jadi ngomong gue udah berantakan sih kayaknya guys. Tapi buat kalian yang mungkin nonton sampai sejauh ini, gue yakin kalian suka denger gue cerita. Gue pengen ngomong makasih banget ya, karena nggak semua orang suka dengar beginian. Gue yakin lebih banyak yang nggak suka dengar beginian. Tapi untuk kalian yang masih sampai sejauh ini suka dengerin kayak ginian, gue nggak tahu kalian jadinya tahu rahasia gue or something gitu. Tapi itu aja lah inti yang pengen gue ceritain gitu guys. If you feel stuck on something, cobalah kontak kawan kalian, cobalah jalan-jalan sendirian mungkin nggak apa-apa. Kalau ada momen dimana tiba-tiba kawan kalian ajak kalian keluar or something, I think ya, coba terima, coba ikut, you will feel something gitu. Gue jamin 80-90%. Karena itu jadi sesuatu banget, itu kayak istilahnya keajaiban banget yang membuat kita tuh rasa stuck kita itu hilang gitu guys. Langsung tiba-tiba kita punya harapan yang baru gitu. Jadi lebih semangat aja untuk jalani hari esok gitu guys. Mungkin itu aja sih guys ya. Gue nggak tahu kenapa gue ngomong kayak gini. Ini kadang kepikiran aja, terlintas di pikiran aja gitu guys. Cuman gue ngerasa sesuatu yang terlintas di pikiran kita terus kita utarakan tuh menjadi sesuatu yang keren aja sih gitu. Bukan keren sih, nggak bermaksud sombong keren, bukan keren kayak gitu. Tapi maksudnya kayak sesuatu yang miraculous gitu loh. Kayak anjir ini kalau nggak tersampaikan, ini nggak gua ngomong, akan hilang aja gitu guys, dan tidak muncul lagi di pikiran gitu loh, dan terlupakan aja gitu guys. So makanya kadang gue selalu bersyukur aja gue dapet momen-momen untuk vlog dan bisa bercerita kayak gini tuh. Gue nggak tahu kenapa gitu guys. Gue nggak merencanakan ini by the way guys. Gue bener-bener pas bikin vlog ini, gue cuman yang gue konsepkan adalah apa yang pengen gue ceritain di vlog gue selama seminggu ini yang gue lakukan. Berarti setelah gue selesai ceritain, biasanya tuh suka hal-hal random aja yang terlintas di pikiran, dan ini yang terlintas di pikiran gue. Jadi ya udahlah guys, itu aja lah guys mungkin untuk hari ini. Gue jadi ngerasa aneh sendiri ya, tapi harapan gue sih buat kalian yang memang nonton sampai sejauh ini, mungkin kalian nggak nge-skip. Kalaupun kalian mendengarkan dengan fast forward ataupun gimana, ada yang nontonnya fast forward. Tapi I wanna thank you all guys yang nonton sampai sejauh ini. Gue harap nanti di vlog selanjutnya ada sesuatu yang menarik, karena gue sendiri nggak bisa prediksi. Karena dari sekarang pun juga nggak kepikiran apapun gitu guys. Nanti minggu depan ada sesuatu yang menarik, nggak ada gitu guys. I hope there is, but I'll do my best to make it gitu loh guys ya. Jadi gue nggak cuma sekedar berharap, tapi gue bakal coba usahanya yang terbaik untuk membuat harapan itu terjadi. And I hope you guys too, jangan cuma sekedar berharap, lakukanlah membuat harapan itu terjadi gitu guys ya. So itu aja guys. Gue rasa cukup panjang ya, terlalu panjang guys. Gue rasa thank you and sorry. See you on the next Chats Vlog ke-28. Ini kayaknya ke-28 ya harusnya. Gue nggak tahu pula ya ini Chats Vlog keberapa. Tapi itu aja guys. Mudah-mudahan kalian suka. Have a nice day. Peace. Bye bye.